Halo teman-teman, selamat datang di channel Kelas Excel. Di sini merupakan channel baru. Ini merupakan video pertama dari channel Kelas Excel ini, teman-teman. Ini merupakan channel di mana aku akan memberikan tips dan trik buat teman-teman yang ingin memulai atau baru belajar Microsoft Excel. Yang mungkin teman-teman dari nol baru memulai belajar Microsoft Excel. Di sini aku akan memberikan tips dan trik sederhana atau tips dan trik simple gimana cara teman-teman bisa cepat atau mudah belajar Microsoft Excel ya teman-teman. Oke, pertama-tama teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasinya. Lalu teman-teman bisa pilih new new dokumen gitu atau new blank workbook gitu. Lalu teman-teman bisa klik buat dokumen baru. Nah, ketika teman-teman sudah masuk Microsoft Excel-nya, di sini mungkin aku belum akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman, seperti pivot, seperti formula, seperti table gitu, dan lain sebagainya, atau rumus-rumus gitu. Mungkin aku belum menjelaskan soal itu. Mungkin nanti kita akan belajar itu seiring kebutuhan yang akan kita gunakan di pembelajaran kita ini ya teman-teman. Pertama-tama aku akan memberikan pengenalan basic terlebih dahulu ke teman-teman agar teman-teman bisa memulai belajar Microsoft Excel ini dengan mudah dan dengan bisa beradaptasi gitu ya teman-teman ya. Oke, di Microsoft Excel ini ada beberapa istilah teman-teman seperti column, row, cell, range, dan sheet. Jadi itu tuh apa sih gitu? Ada columns, row, cell, range, sheet. Nah, column, row, cell, range, dan sheet ini tidak akan jauh dari Microsoft Excel dan mungkin teman-teman harusnya akan sering mengucapkan istilah-istilah itu teman-teman. Columns ini merupakan A, B, C sampai seterusnya ini merupakan kolom. Jadi sebuah urutan secara horizontal yang berisi sebuah unit-unit sel itu merupakan kolom. Jadi katakanlah kolom A, kolom B, kolom C. Kolom berisi huruf. Sedangkan row ini yang berisi angka teman-teman. Row 1, row 2, row 3, row 4. Yang secara vertikal itu merupakan row, sedangkan kolom secara horizontal. Rumusnya columns itu merupakan berisi huruf, row berisi angka. Sedangkan cell merupakan unit kotak-kotak kecil ini teman-teman. Ini merupakan cell. Katakanlah kita tulis di sini ya. Di mana ini merupakan sel C4. Kenapa C4? Karena di mana ini terletak di kolom C dan terletak di row 4. Gitu ya teman-teman ya. Sedangkan range merupakan kumpulan dari beberapa sel. Ketika kita blok seperti ini merupakan range dari A1 sampai ke D6. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sedangkan sheet merupakan halaman kerja atau lembar kerja kita. Katakanlah di sini ada sheet 1 halaman 1, sheet 2 halaman 2, sheet 3 halaman 3. Kurang lebih seperti itu. Untuk istilah-istilah yang berada di Microsoft Excel ini. Oke, selanjutnya mungkin kita mencoba belajar menyusun sebuah data gitu teman-teman ya, atau kita membuat suatu tabel yang berisi data. Anggaplah kita sedang memiliki usaha toko kelontong gitu ya teman-teman. Maka kita akan mendata barang apa yang akan kita jual. Katakanlah data toko baju Jaya or nama barang di sini jumlah harga
Oke, katakanlah kita menjual kopi, susu, minyak, jamu, pepaya, tas, sabun. Nah, katakanlah kita memiliki beberapa barang yang kita jual, teman-teman. Ini jumlahnya ada 12, ada 30, ada 30, ada 4, ada 30, ada 21. Katakanlah nomor 1, 2, 3. Nah, dalam kita menyusun sebuah nomor atau kita ingin membuat daftar nomor, teman-teman tidak perlu mengurutkan satu persatu dari atas ya teman-teman. Karena 1, lalu enter 2, enter 3, enter lagi 4, itu nggak perlu. Teman-teman cukup katakanlah kita delete ya. Ketika kita udah mengetik 1 sampai 2 nomor, 1 2 nomor, di sini ada di pojok kanan bawah ini akan ada simbol plus atau simbol kotak kecil. Di sini kita klik, lalu klik 2 kali. Sorry. Kita bisa geser ke bawah seperti ini, atau kita bisa klik 2 kali. Nah, seperti itu. Setelah itu kita susun harga barangnya. Katakanlah satu harga wortel itu 500 perak, kentang 500, kopi 3000, susu 3000, minyak karena 8000, jambu 2000, kan. Anggaplah kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu repot-repot menulis ketika harga itu kan rupiah gitu ya teman-teman. Teman-teman nggak usah repot-repot menulis katakanlah Rp titik 4 itu sorry 4000 itu nggak perlu teman-teman. Kita bisa lakukan perubahan dari angka yang biasa ini menjadi ke rupiah dengan cara klik kanan, lalu teman-teman bisa lakukan format. Nah, di sini di number ini kita bisa lakukan perubahan teman-teman. Di sini ada banyak sekali teman-teman, dari general, ada number, ada currently gitu. Nah, di sini ada simbol atau di accounting ini ada simbol. Teman-teman bisa, nah bisa rubah di sini sesuai kebutuhan teman-teman. Katakanlah kita menggunakan accounting ya teman-teman. Oke, otomatis akan ada keterangan RP di depannya teman-teman. Itu teman-teman. Oke, setelah datanya sudah tersusun, nah di sini kan masih belum rapi nih teman-teman. Katakanlah ada data toko Madu Jaya, nama bar, jumlah, harga. Di sini masih banyak kolom yang berdempet-dempetan gitu. Teman-teman bisa melakukan penggeseran. Ketika kita ingin menggeser kolom atau merapikan kolom, teman-teman bisa geser. Katakanlah ini kolom B, nama bar ini terletak di kolom B dan belum rapi. Lalu kita akan merapikannya, kita bisa geser ke kanan. Seperti itu teman-teman. Dan kolom A yang tersusun dari nomor itu kan
nggak harus lebar seperti ini teman-teman, bisa bisa kecil aja, yang penting mencakup tulisan nomornya gitu ya teman-teman. Kita bisa geser ke kiri, nah gitu teman-teman. Setelah seperti ini, maka kita bisa lakukan penggarisan, atau kita rapikan dengan memberikan garis di kolom-kolomnya gitu teman-teman ya, di sel-selnya gitu, dengan cara teman-teman bisa ke gambar yang seperti jendela ini atau fitur borders, teman-teman lalu klik all borders atau pilih all borders, lalu kita bisa tebalkan hurufnya dengan bold, lalu kita bisa melakukan merapikan judulnya kita dengan menggunakan Make and Center, karena biar judulnya ini ada di tengah teman, tidak ada di kiri ataupun di kanan, seperti itu teman-teman. Make and Center ini berfungsi untuk menghapus potongan sel yang uh, yang memotong antara sel satu dan sel lainnya gitu. Katakanlah data toko saya tadinya kan terletak di sel A1 ya teman-teman. Lalu kita uh, lakukan, kita geser ke tengah uh, tulisan data toko Majujayanya dengan Mark and Center ini teman-teman. Habis itu kita bisa tebalkan huruf lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah seperti ini mungkin teman-teman bisa mewarnai tabelnya dengan cara di box seperti ini, lalu kita pilih fill color ini, katakanlah warnai merah, lalu sini kita warnai orange. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Jika ini bermanfaat buat teman-teman, teman-teman bisa like, bisa share ke teman-teman lainnya, dan bisa subscribe ke channel ini, karena memang ini channel baru. Masih banyak sekali materi-materi Excel lainnya yang akan aku upload di channel ini ya teman-teman. Cara menggunakan suatu rumus, cara menjumlahkan sebuah data, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali.